Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu semua ada dalam keadaan baik, tetap dalam sukacita anugerah Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan sudah percayakan bagi kita pada hari ini, mari bersama-sama kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang setia mengasihi kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa jika kami boleh ada pada hari ini, semua karena kasih anugerah kemurahan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Bapa menjumpai hari Tuhan yang baru, hari Tuhan yang cerah dengan kekuatan dan kesehatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami hendak mulai kembali apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami ingin mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kami sepanjang hari ini. Tolonglah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, kuasailah setiap hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar mengerti firman Tuhan. Lalu kami dapat melakukan setiap firman Tuhan di dalam setiap kehidupan yang kami jalani hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah menyediakan diri, menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tersedia bagi kita pada hari ini diambil dari dua bacaan ayat Alkitab. Yang pertama yaitu dari Yeremia 9 ayat 7, lalu Markus 13 ayat 13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yeremia 9 ayat 7. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Kemudian Markus 13 ayat 13. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Yang menjadi judul renungan kita pada hari ini adalah Tetaplah Setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kejahatan semakin merajalela, terjadi dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Dan tidak dipungkiri bahwa setiap orang dapat menjadi pelaku kejahatan, termasuk orang-orang Israel pada zamannya. Mereka telah berlaku jahat di hadapan Tuhan Allah. Bacaan pertama Yeremia 9 menyatakan kejahatan mereka. Mereka hidup sebagai penipu, pemfitnah, berkata dusta, penindas, munafik, penyembah berhala, dalam hal ini patung-patung dan dewa-dewa asing, berlaku tidak setia kepada Tuhan dan tidak mau mengenal Tuhan. Tuhan sudah seringkali mengingatkan mereka melalui nabi-nabinya untuk mereka hidup setia dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan justru sebaliknya, mereka semakin jahat dan tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting. Namun bangsa Israel hidup dari kejahatan kepada kejahatan, sehingga tidak ada lagi kebenaran di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan oleh karena itu,
oleh karena ketidaksetiaan mereka menimbulkan penghukuman dan penderitaan. Yeremia menyaksikan duka cita, penderitaan, penindasan dan kehancuran yang mereka alami. Dan untuk itu ia sangat berduka dan memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan kembali memperhatikan umat-Nya. Tatkala Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka," yang artinya umat-Nya, yaitu bangsa Israel. Tuhan menguji mereka dengan duka cita, Tuhan menguji mereka dengan penderitaan, penindasan, supaya mereka kembali kepada Tuhan, menyesali segala perbuatan jahat yang telah mereka lakukan dan hidup di dalam pertobatan, yaitu setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu dalam bacaan yang kedua, Tuhan Yesus mengingatkan para murid-Nya, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas, bahwa ada saatnya sebelum kesudahan zaman akan ada berbagai kejahatan yang menyesakkan. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya mereka tetap setia. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika sekarang kita hidup dalam berbagai-bagai persoalan atau berbagai-bagai pergumulan, apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan yang kita alami, Tuhan rindu agar kita tetap setia, tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan saja. Pertanyaan bagi kita, maukah kita setia kepadanya, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan? Mari bersama-sama kita menjadi umat yang siap untuk menghadapi setiap pergumulan, setiap persoalan dan tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita memperlengkapi dan menyiapkan diri senantiasa, tetap setia kepada Tuhan Yesus, berserah kepadanya, karena orang yang bertahan dan setia sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan dan meneguhkan iman dan pengharapan kita setiap hari sepanjang waktu kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kembali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menguraikannya kembali kepada setiap kami, sehingga kami dapat selalu di dalam kesetiaan dan keteguhan iman kepada Tuhan. Dimanapun kaki kami berada, berpijak, kemanapun kami melangkah, Tuhan yang selalu kami andalkan, Tuhan Yesus yang selalu kami pegang teguh, sehingga di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap persoalan kehidupan yang kami hadapi, kami boleh selalu mengandalkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami hari ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami boleh melewati hari ini dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan Yesus sendiri. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang berbeban berat, yang hidup di dalam pergumulan berat pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau akan menolong setiap kami semua di dalam setiap persoalan pergumulan, dan di dalam setiap kesakitan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu, belas kasihan Allah akan menghampiri dan menjamah setiap anak-anak Tuhan yang berseru dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan melewati waktu-waktu kami hari ini.
Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini di dalam kekuatan, di dalam pengharapan dan kesetiaan kepada Tuhan. Shalom.